Keindahan alam ini bukan sekedar anugerah yang patut dikagumi, melainkan titipan yang harus dijaga. Tugas kita adalah memastikan keindahan negeri ini selaras dengan kesejahteraan warganya. Disinilah, di atas bumi pertiwi ini, wujud sejati bela negara dimulai. Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi rumah yang harus kita jaga dan cintai. Cinta tanah air adalah bagian dari bela negara yang bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan melestarikan budaya bangsa. Mengenakan batik bukan hanya soal pakaian, tetapi tentang menghargai warisan leluhur Indonesia yang kaya akan makna, cerita, identitas, filosofi, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, bentuk cinta tanah air adalah dengan menjaga lingkungan. Berkebun, menanam, dan merawat tanaman bukan hanya sekedar hobi, tetapi wujud nyata kepedulian kita terhadap bumi Indonesia. Dari tanah yang kita rawat, akan tumbuh kehidupan yang memberi manfaat bagi kita dan banyak orang. Dengan berkebun juga, kita ikut menjaga ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Mari cintai tanah air dengan aksi nyata, demi Indonesia yang lebih baik. Saat saya bersiap untuk menyalakan mesin motor, saya tidak hanya menyiapkan kendaraan untuk mobilitas saja, tetapi saya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Menggunakan helm yang berstandar SNI, menggunakan sarung tangan merupakan perlindungan diri pada tangan pengendara, dan melengkapi surat-surat kendaraan yang berarti kita peduli terhadap sistem yang berlaku di tanah air. Contoh yang saya lakukan ini merupakan bentuk nyata dari nilai sadar berbangsa dan bernegara yang diterapkan dalam keseharian saya. So, selalu berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Dalam pilar bela negara, setia kepada Pancasila bukan sekedar untuk dipahami, melainkan untuk dihidupi dalam setiap langkah kehidupan. Ia hadir dalam sikap yang sederhana, dalam kesadaran yang tumbuh tanpa paksaan. Setia kepada Pancasila berarti menanamkan nilainya dalam keseharian, mengamalkan setiap butirnya dengan tulus dan penuh makna. Dan semuanya bermula dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentang keyakinan yang dijaga, tentang ibadah yang dijalankan, serta tentang menghormati perbedaan dengan hati yang lapang. Pernah tidak kamu punya waktu luang dan ingin beristirahat, tapi ada satu kewajiban yang mengingatkanmu bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar keinginanmu sendiri? Mungkin sebagian dari kita berpikir, masih ada waktu, nanti saja. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat laporan SPT dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban yang merepotkan, tapi sebagai sebuah bentuk rela berkorban untuk bangsa, untuk negara, untuk kita semua. Mengurus SPT memang butuh waktu, butuh ketelitian, dan butuh kesabaran. Tapi, bukankah itu yang namanya berkorban? Merelakan waktu yang bisa kita pakai untuk hal lain demi memenuhi kewajiban kepada negara. Demi memastikan bahwa kontribusi kita tercatat dengan benar, tersalurkan dengan tepat. Pajak yang kita laporkan bukan hanya sekedar angka di sistem. Ia menjelma menjadi sekolah yang mencerdaskan anak bangsa, rumah sakit yang menyediakan fasilitas kesehatan, dan jalan yang memudahkan kita untuk bepergian. Semua itu dimulai dari satu laporan yang kita kirimkan tepat waktu.
Rela berkorban untuk bangsa dan negara tidak selalu harus dengan hal-hal yang besar. Kadang cukup dengan memilih untuk tidak menunda meski kamu lelah. Kemampuan awal bela negara. Bela negara bukan hanya soal militer, tetapi juga kesiapan individu dalam menjaga kesehatan, ketahanan, dan semangat kebangsaan. Salah satu bentuk bela negara yang paling dasar adalah dengan meningkatkan kebugaran jasmani. Kita tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal jika kita tidak sehat, menjaga pola hidup, dan olahraga yang rutin, serta memastikan tubuh siap sedia.